Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Nobel's Note Channel. Kisah horor kali ini saya akan bercerita tentang sebuah rumah horor yang ada di Surabaya yang sudah sangat viral dan tentunya sudah tidak asing buat kalian semua. Karena rumah horor yang satu ini sudah sering kali diupload di media-media massa dan di program-program televisi dengan sebutan Rumah Hantu Darmo. Namun di sini saya akan melihat lebih dekat dan mengupas lebih detail tentang sisi lain, yaitu kisah pemilik dari rumah ini yang konon sebagai pelaku pesugihan. Dan lebih detailnya kalian bisa juga nanti mendengarkan cerita banyak yang dibawakan oleh security yang sudah 15 tahun bekerja di komplek perumahan elit ini. Seperti apa penuturannya, nanti sama-sama kita saksikan di video ketika saya melakukan kunjungan di tempat ini. Selamat menyaksikan. Kisah video kali ini tentang Rumah Hantu Darmo Surabaya. Rumah besar dan mewah yang berada di kawasan elit di Surabaya ini. Kami yakin tentu kalian semua sudah tidak asing dan pernah mendengar tentang keangkeran cerita dari Rumah Hantu Darmo ini. Karena cerita-cerita tentang rumah ini sudah sangat viral, diekspos di berbagai media massa, di program-program TV maupun di channel-channel YouTube. Karena itulah yang menjadi salah satu faktor kami untuk ingin mengupas lebih detail tentang kisah rumah hantu ini. Dari berbagai sumber yang kami rangkum, termasuk hasil perbincangan saya dengan security di komplek perumahan ini yang sudah bekerja 15 tahun di perumahan ini. Konon dituturkan bahwa pemilik rumah hantu ini adalah pelaku pesugihan. Jadi untuk mendapatkan kemewahan, harta dan kekayaan ini dengan cara melakukan perjanjian dengan iblis. Dengan cara setiap tahun harus memberi persembahan berupa darah dan nyawa manusia. Tak hayal pula para pembantu rumah ini juga sudah menjadi korban tumbal pesugihannya. Namun hingga pada suatu ketika, sang pemilik rumah ini sudah tidak sanggup lagi untuk mempersembahkan tumbal-tumbal berikutnya. Dan si pemilik rumah ini merasa telah mengingkari perjanjiannya dengan si iblis, hingga dia harus mendapatkan teror dan terancam keselamatan jiwanya. Akhirnya dari berbagai saran paranormal yang dia temui, bahwa dia harus sekeluarga meninggalkan rumah ini ke tempat yang menyeberang laut. Akhirnya keluarga ini memutuskan untuk pergi ke Bali dengan naik kapal pesiar pribadi. Namun tragis nasib keluarga ini. Sampai di perjalanan, kapal ini telah ditenggelamkan di laut. Dan anehnya, hingga saat ini bangkai kapal itu tidak pernah ditemukan lagi. Dan sejak itulah rumah mewah dan besar ini tanpa penghuni dan terbengkalai hingga saat ini, kecuali menjadi hunian para makhluk-makhluk halus dan menjadi sarang para makhluk-makhluk astral, hingga terkenal dengan sebutan Rumah Hantu Darmo. Asal cerita dari Rumah Hantu Darmo yang ada di komplek perumahan Darmo Permai itu menurut dulu itu akan hasil pesugihan. Jadi yang punya rumah itu penganut pesugihan. Maksud pesugihan itu harus ada tumbal. Begitu banyak tumbal-tumbal yang terjadi di sana, membantunya, juga keluarganya. Dan suatu saat itu dia jenuh, karena manusia mesti punya sifat jenuh untuk memberi tumbal. Hanya ada saran dari seorang yang pintar, dia kalau mau ingin bebas dari pesugihan itu harus lari ke Pulau Bali. Nah, maka dia berencana untuk ke Pulau Bali. Nah, saudara-saudaranya dikumpulkan untuk berangkat ke Pulau Bali. Saudara, pembantu, sopir, kumpulkan siapa yang mau ikut ke Pulau Bali, kan begitu, Mas. Nah, satu
pegawainya, katakan baby sisternya, dia nggak mau ikut ke Bali. Nah si baby sister ini inginnya pulang ke kampung aja, nggak ikut ke Bali. Nah si momongannya ini nggak mau ditinggal sama si baby sister. Akhirnya diajak, berangkatlah ke Pulau Bali 19 orang. Belum nyampe ke Pulau Bali, sampai di tengah lautan ditenggelamkan dari sana dengan kapal pesiarnya. Kapal pesiarnya perlu diketahui, kapal pesiarnya itu adalah miliknya sendiri. Jadi satu keluarga itu 19 orang yang berangkat ada di kapal itu ditenggelamkan di Selat Bali. Dan anehnya kapal dan mayatnya itu tidak diketemukan. Tapi terakhir diketahui bahwa Pak Aseng ini atau Pak William ini tinggal di rumah itu, nggak ikut berangkat. Mengetahui keluarganya sudah tenggelam, terjadi kecelakaan, pikirannya itu agak apa ya, kalau orang Jawa bilang agak owah, tekanan batin, akhirnya dia stres. Dia waktu di rumah Darmo itu masih kelihatan stres, berapa bulan gitu sudah hilang. Si Pak Asingnya Pak Darmo, ada kabar dia dibawa ke Singapura, berobat ke Singapura, tapi sampai sekarang nggak ada kabar lagi sudah, dan juga nggak pernah muncul di rumah Darmo. Jadi terbengkalailah rumah itu terjadi di rumah Darmo. Nah si Pak Aseng sendiri ini itu masih hidup atau sudah meninggal kita tidak mengetahui. Yang kita tahu bahwa di situ ada ahli warisnya satu yang namanya Stefani, sekarang ada di Jakarta. Tepatnya di mana katanya di Bintaro, tapi Bintaro juga luas, di mana nggak tahu. Nah suatu malam saya ketemu dengan Stefani itu, si putri Pak Aseng itu. Dia tidak mau ngurus rumah itu. Itulah kisah dari rumah hantu yang real, yang sebenarnya itu. Dan rumah itu nggak pernah kebakaran, nggak pernah dirampok. Jeleknya rumah hantu itu hanya dijarah oleh penduduk, diambilin. Karena sudah nggak berpenghuni, jadi sama penduduk itu diambilin pagernya, pintunya, akhirnya sampai terjadi jelek. Oh, nggak ada. Bukan begitu. Itu bohong. Itu buatan orang yang nggak bertanggung jawab. Rumah itu nggak ada pembantaian, perampok nggak ada. Satu yang pernah terjadi pembunuhan di situ setelah rumah itu rusak. Ini saya tekankan, setelah rumah itu kosong dan rusak terbengkalai, ada satu pembunuhan itu di luar keluarga itu memang. Jadi orang lain masuk situ dibunuh sama pacarnya karena keadaan hamil, dimintai pertanggungjawaban dan dia tidak mau bertanggung jawab. Hanya itu aja. Ya, nggak ada itu. Memang pernah terjadi di kompleks itu kebakaran, tapi jauh dari rumah hantu. Ada di sisi belakang. Jadi nggak kena lah, rumah hantu itu nggak kena. Oh, Pernah kelihatan. kalau masalah makhluk astral Mas, itu banyak memang di sana. Kita orang awam aja memasuki rumah itu, hawanya itu sudah terasa bahwa hawa astralnya itu sangat kuat sekali. Karena di samping penghuni situ sendiri Mas ya, penghuni tetap di rumah hantu itu banyak pendatang yang dibuang di situ. Jadi membersihkan di mana, daerah mana, dibuangnya di situ. Bersihkan di mana gitu ya, rumah-rumah yang nggak beres dibersihkan, buangnya di rumah hantu situ. Jadi banyak sekali, tiap sudut ada penghuninya. Cuman bagi saya sendiri ya pribadi, sana itu positif semua. Penghuninya positif semua, bagi saya pribadi loh, bagi orang lain. Tapi juga memang banyak sih yang kesurupan, pengunjung ke sana kesurupannya banyak sekali. Tapi kalau bagi diri saya sendiri, positif semua.
Oke kawan, bagaimana? Apakah kalian punya pendapat tentang orang-orang yang selalu haus dengan kemewahan dengan cara melakukan pesugihan? Atau Anda punya kisah atau cerita tentang masalah orang yang sebagai pelaku ritual seperti ini? Bisa Anda tuturkan di kolom komen, dan jangan lupa dukungan kalian dengan tekan tombol like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih semangat untuk menampilkan video-video yang lebih horor lagi tentunya. Oke, thank you dan sampai jumpa.